Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 62. Jagoan Daddy. Zahra dan Satria yang keluar dari kamar mendapatkan kenyataan bahwa kediaman itu begitu sunyi dan sepi. Satria kemudian pergi ke dapur menemui kepala pelayan yang sedang sibuk mengatur para pekerja. Di mana tuan rumah ini? Tanya Satria kepada kepala pelayan tersebut. Tuan Kaisar dan Nyonya Delia ada di lantai 3. Kalau kalian ingin menemui mereka silakan saja. Tadi Tuan Kaisar sudah memerintahkan kepada saya untuk mengantar kalian kalau ingin bertemu dengan mereka. Ucap kepala pelayan dengan penuh hormat kepada Satria. Mana sayang, apakah kita akan menemui mereka? Ataukah kita lebih baik istirahat saja dulu? Tanya Satria kepada Zahra yang saat ini sedang menatap foto keluarga yang terpajang di dinding ruang tamu. Biarkan saja, mungkin Delia masih merindukan cucu kita setelah lama tinggal dengan kita. Ucap Zahra sambil menatap suaminya. Kondisi kehamilan Nyonya Delia memang masih riskan. Tubuhnya juga sangat lemah, sehingga sehari-hari Nyonya Delia hanya tinggal di dalam kamar. Jadi, kalau kalian ingin bertemu dengan Nyonya Delia, kalian bisa menemuinya di dalam kamar. Ucap kepala pelayan menerangkan tentang kondisi Delia saat ini. Apakah Kaisar selalu menemani Nyonya kalian? Tanya Zahra penasaran. Benar Nyonya, Tuan Kaisar bahkan membawa semua pekerjaannya ke dalam rumah dan memanage perusahaan dari sini. Ucap kepala pelayan menerangkan kepada Zahra, yang tampak tersenyum puas dengan keterangannya. Apakah Delia dan Kaisar sudah makan siang? Tanya Satria. Tuan Kaisar sudah meminta kepada kami untuk membawakan makan siang mereka. Ucapnya lagi. Silahkan Tuan dan Nyonya untuk makan siang, karena kami sudah menyediakannya untuk kalian berdua. Ucap kepala pelayan mempersilahkan kepada Satria dan Zahra untuk makan berdua di ruang makan. Pada saat Satria dan Zahra sedang sibuk makan siang, tampak Kaisar dan Deka turun dari lantai atas. Melihat kakek dan neneknya, Deka pun langsung melorot dari pelukan Kaisar dan berlari ke arah mereka. Jangan berlari, Deka. Nanti kalau kau jatuh, kau yang akan merasakan sakitnya. Tegur Kaisar ketika melihat putranya tampak begitu bahagia melihat kakek dan neneknya. Hati-hati sayang, kau jangan berlari terlalu kencang. Kakek dan nenek tidak akan kemana-mana kok. Ucap Satria langsung meninggalkan makanannya dan menyambut pelukan Deka yang dia rindukan. Maafkan ya Pak, Mah, karena saya tidak fokus untuk menyambut kedatangan kalian berdua di rumah ini. Keadaan Delia saat ini sangat mengkhawatirkan. Jadi, saya tidak tega untuk meninggalkan Delia sendiri di kamar. Ucap Kaisar merasa tidak enak kepada kedua mertuanya, yang sejak kedatangan mereka belum disambut dengan baik olehnya. Tidak apa-apa, kau santailah dengan kami. Kami bisa mengerti kondisi kalian. Kami berdua juga masih lelah dan belum bisa untuk mengunjungi Delia di lantai atas. Ucap Satria sambil mencium pipi Deka yang saat ini sudah ada di dalam pelukannya. Kaisar melirik makanan Satria yang langsung ditinggalkan begitu saja ketika kedatangan Deka. Papa, lanjutkanlah dulu makannya, biar Deka bermain dengan saya dulu. Kebetulan sebentar lagi saya akan berangkat ke kantor. Karena tadi asistenku menelpon bahwa ada klien dari Amerika yang ingin bertemu denganku secara langsung. Ucap Kaisar sambil meminta Deka dari tangan Satria, agar mertuanya bisa melanjutkan makan siangnya, yang bisa dikatakan terlambat. Ayo jagoan Dedi, kau bersama Dedi dulu. Kasihan kakek, kalau tidak makan nanti kakek sakit. Ucap Kaisar berusaha membujuk putranya untuk bersama dengan dirinya. No, Dedi, Deka ingin bersama dengan kakek. Tolak Deka sambil mengeratkan pelukannya kepada Satria. Tidak apa-apa, Kaisar. Kalau kau ingin pergi ke kantor, pergilah. Serahkanlah Delia dan Deka dalam pengawasan kami berdua. Kau bisa bekerja dengan tenang. Ucap Zahra sambil mengelap mulutnya setelah dia selesai menyelesaikan makan siangnya. Ayo sayang, sekarang kau bermain dengan nenek. Biarkan kakek untuk makan dulu.
ucap Zahra sambil mengambil Deka dari pelukan suaminya dan menyuruh Satria untuk melanjutkan makan siangnya. Kaisar melihat Deka begitu menurut kepada kedua mertuanya. Dia pun merasa senang sekali, sehingga dia bisa bekerja di kantor dengan tenang. Karena ada orang yang bisa dipercaya untuk menjaga istri dan anaknya. Baiklah, Pak, Mah, Kaisar pergi dulu ke kantor, khawatir kalau klien menungguku terlalu lama. Ucap Kaisar berpamitan kepada Zahra dan Satria, yang hanya menganggukkan kepalanya. Dedi, hati-hati di jalan, jangan lupa bawakan sisa untuk Deka. Ucap Deka melorot dari pangkuan Zahra dan menarik tangan ayahnya untuk berjongkok. Deka lalu mencium pipi ayahnya dengan lembut, yang membuat Kaisar sangat bahagia dengan perlakuan Deka yang penuh dengan cinta kasih terhadapnya. Terima kasih jagoan Dedi yang sudah mencium Dedi. Dedi jadi bahagia sekali, ucap Kaisar sambil menghujani Deka dengan ciuman di pipi gembulnya, yang begitu sangat menggemaskan. Mendapatkan ciuman bertubi dari ayahnya, Deka tertawa terbahak, karena merasakan geli dengan ciuman Kaisar. Setelah merasa puas memberikan rasa cintanya kepada Deka, Kaisar kemudian berpamit kepada kedua mertuanya untuk segera pergi ke kantor dan menemui klien yang sudah menunggunya di sana. Alhamdulillah, Kaisar tampak begitu mencintai istri dan anaknya. Kita bisa tenang melepaskan mereka tinggal di Indonesia, ucap Zahra sambil melirik kepada suaminya. Apakah jagoan nenek sudah makan siang? Tanya Zahra kepada Deka, yang saat ini sedang memeluknya dengan erat. Tentu saja, Papa sudah menyuapiku makan di kamar bersama dengan Mama, ucap Deka dengan mata bintangnya yang bersinar begitu terang di hati Zahra. Sudah selesai belum makanmu, Pak? Ayo kita temui Delia, Mama sudah rindu dengan anak kita dan juga calon cucu kita, ucap Zahra sambil melihat ke arah suaminya yang sudah selesai dengan makan siangnya. Mama sedang tidur, Nek. Tadi setelah minum obat, dia mengantuk, ucap Deka memberitahukan kepada neneknya. Bagaimana kalau kita bertiga jalan-jalan dulu untuk melihat-lihat kediaman ini? Setelah itu kita bisa tidur siang juga. Karena sebetulnya kakek juga sangat mengantuk dan ingin tidur setelah perjalanan panjang kita dari Amerika, ucap Satria mengusulkan kegiatan kepada mereka setelah selesai makan siang. Ayo, Deka akan membimbing kalian untuk melihat seisi mansion ini, ucap bocah kecil itu dengan penuh kebahagiaan. Kemudian dia menarik tangan kakek dan neneknya untuk melihat mansion milik kedua orang tuanya, yang begitu mewah dan juga elegan. Zahra dan Satria menemui Delia setelah selesai makan siang, dengan diantarkan oleh pembantu yang bekerja di kediaman Kaisar. Silahkan, Tuan dan Nyonya. Ini adalah kamar Nyonya Delia. Beliau sedang beristirahat, ucapnya kemudian dia mengetuk pintu kamar Delia. Masuk, gak dikunci, ucap Delia lemah. Maafkan saya, Nyonya. Ayah ibu Anda datang untuk menjenguk, ucapnya. Delia berusaha untuk bangkit dari tidurnya, tapi sangat kesusahan, sehingga membuat Zahra langsung mendekati putrinya. Maafkan saya, Pak, Mah. Kalian datang, saya malah dalam keadaan lemah seperti ini, dan tidak bisa menyambut kalian, ucap Delia dengan raut kesedihan. Tidak apa-apa sayang, kami mengerti kok. Memang terkadang bayi itu membawa rupa-rupa kondisi kepada ibunya, ucap Satria sambil duduk di samping putrinya, yang terlihat begitu pucat dan lemas. Panggil Om Takeshi, Deka rindu, ucap Deka kepada Delia. Nanti Mama akan menghubungi Om ya, Deka bermain sama kakek dulu, ucap Delia sambil mengelus rambut Deka. Kaisar paling tidak senang kalau Takeshi datang kemari. Kalau Papa dan Mama tidak keberatan, apakah bisa mengajak Deka untuk mendatangi kediaman Yamada? Kasihan Deka, pasti merindukan Om, kakek, dan neneknya, ucap Delia. Suruh saja mereka yang datang kemari, sayang. Kedua orang tuamu pasti lelah setelah melakukan perjalanan yang panjang. Aku gak apa-apa kalau harus menerima mereka di rumah kita, asalkan Deka senang.
Tiba-tiba saja Kaisar sudah berada di dalam kamar itu dan menginterupsi kata-kata Delia. Apakah kau sungguh-sungguh membiarkan keluargamu untuk datang ke kediaman kita? Tanya Delia dengan senyum bahagianya. Iya sayang, teleponlah Takeshi untuk datang kemari. Kasihan Deka, pasti dia sangat merindukan omnya. Ucap Kaisar sambil mencium putranya yang sangat manja. Papa, sebentar lagi Om Takeshi akan menikah dengan Tante Kyoto, ucap Deka. Kaisar terkejut ketika mendengarkan kabar itu dari putranya. Sewaktu di Amerika, setiap hari Takeshi selalu menelpon Deka. Jadi tidak heran kalau dia menyayangi omnya itu, ucap Zara menjelaskan kebingungan Kaisar. Maafkan aku sayang, aku yang sudah memberikan nomor papa dan mama pada Takeshi karena dia memintanya ingin menelpon Deka, ucap Delia merasa tidak enak kepada suaminya. Sudahlah, tidak apa-apa sayang, toh mereka juga sudah lama tidak pernah membuat masalah dengan keluarga kita. Kalau memang Takeshi menyayangi Deka, tidak masalah. Itu lebih bagus bukan, kalau kita menambah orang yang menyayangi Deka daripada orang yang membencinya, ucap Kaisar mengulas senyum kepada Delia. Alhamdulillah sayang, kalau kau sudah mulai bisa membuka pikiranmu dan sudah bisa memaafkan keluargamu, ucap Delia. Deka sayang, cepat kau telepon Om Takeshi dan minta kepada Om dan kakek untuk datang kemari, supaya bisa bertemu dengan kakek dan nenek dari Amerika, ucap Delia memberikan perintah kepada Deka untuk menghubungi Om tersayangnya. Biar mama saja yang menghubungi Takeshi, kebetulan Deka kalau menghubungi Takeshi selalu menggunakan nomor mama, ucap Zara pelan. Kemudian dia langsung mencari nomor telepon Takeshi yang tersimpan di dalam ponselnya. Assalamualaikum, apakah saya bisa bicara dengan Takeshi? Tanya Zara kepada seseorang yang menjawab telepon Takeshi. Maafkan saya, Takeshi sedang tidur. Saya berbicara dengan siapa ya? Tanya Kyoto yang kebetulan sedang berkunjung di apartemen Takeshi. Nama saya Zara, saya adalah nenek dari Deka Yamada, keponakan dari Takeshi, ucap Zara sambil menatap kepada Delia, yang saat ini sedang menatap kepada Kaisar. Tampak Kyoto berpikir keras sebelum dia menjawab. Deka Yamada, bukankah itu adalah nama anak dari Kaisar dan Delia? Apakah itu artinya perempuan yang saat ini sedang berbicara denganku adalah Besa dari keluarga Yamada? Batin Kyoto. Halo, apakah Anda masih di situ? Tanya Zara. Iya. Bisa Anda sampaikan kepada saya kebutuhan Anda menelpon Takeshi? Nanti saya akan sampaikan kepada Takeshi kalau dia sudah bangun, ucap Kyoto. Deka merindukan omnya, jadi Kaisar meminta kepada Takeshi untuk datang kemari untuk bertemu dengan Deka. Karena saat ini Delia sedang sakit, ucap Zara kepada Kyoto yang nampak begitu sumringah ketika mendengarkan nama Kaisar disebutkan oleh Zara. Siapa yang menelpon? Kenapa aku seperti mendengar Deka disebutkan di dalamnya? Kyoto terkejut ketika mendengarkan Takeshi tiba-tiba berbicara dan sudah duduk di kasur. Ini adalah orang tuanya Delia. Belum selesai Kyoto menjawab pertanyaan Takeshi, telepon tersebut sudah berpindah ke tangan Takeshi. Maaf Tante, saya tadi sangat lelah sehingga tertidur. Ada perlu apa Tante menelpon saya? Tanya Takeshi sambil menatap kepada Kyoto dan memberikan kode agar Kyoto meninggalkannya di dalam kamar. Tetapi Kyoto yang saat ini sedang penasaran karena tadi mendengar Zara berbicara tentang Kaisar, dia pun tetap diam di sana dan mendengarkan percakapan antara Zara dan Takeshi. Pergilah, ambilkan makanan untukku, aku lapar, usir Takeshi sambil meminta Kyoto untuk mengambilkan makanan untuknya. Dasar pelit, ucap Kyoto marah-marah sambil membelokkan lidahnya kepada Takeshi, yang langsung menghadiahkan kepalan tangan dan mata melotot. Aku tahu, pasti kau ingin mendengarkan kabar tentang Kaisar, makanya kau tidak mau beranjak dari sini, batin Takeshi. Makananmu mau aku bawa ke kamar atau kau mau makan di sini? Tanya Kyoto dari arah dapur.
Takeshi hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Kyoto yang luar biasa ajaib. Benar kata Mama, kalau Kyoto itu adalah ladang pahala untukku karena aku harus menyediakan stok sabar yang luar biasa banyaknya untuk menghadapinya. Ucap Takeshi sambil menutup panggilan telepon. Takeshi menemui Kyoto yang sedang sibuk di dapur membuatkan makanan khas Jepang, yaitu sushi kesukaan Takeshi. Kyoto yang memang asli Jepang tentu saja dia mahir membuat makanan itu. Tidak kusangka, di balik penampilan barbarmu, kau masih juga seorang perempuan. Ucap Takeshi sambil mengacak rambut Kyoto yang masih sibuk dengan susinya. Memangnya kau pikir aku tuh banci yang menyamar jadi perempuan? Benar-benar luar biasa ya isi pikiranmu. Ucap Kyoto. Aku tidak memikirkan apa-apa kok. Aku hanya merasa senang dan bangga karena menjadi orang yang berhasil dan akan selalu mencicipi masakanmu. Ucap Takeshi sambil mengambil satu potong sushi yang sudah diletakkan di atas piring oleh Kyoto dan siap untuk disajikan. Bagaimana? Apakah enak? Tanya Kyoto penasaran ketika melihat Takeshi hanya diam saja setelah memakan sushi buatannya. Takeshi tampak kesulitan bicara ketika dia melihat Kyoto yang menatapnya dengan penuh pengharapan. Katakan kepadaku, apa enak atau tidak? Tanya Kyoto. Bagaimana menurutmu? Apakah sushi buatanmu enak? Tanya Takeshi sambil menyiapkan sushi kepada Kyoto. OMG, Kyoto langsung memuntahkan sushi yang ada di dalam mulutnya. Kayaknya aku salah memasukkan sesuatu. Ucap Kyoto sambil berkumur di wastafel. Udah, buang aja. Ayo kita ke tempat Yadeka saja dan kita membeli makanan di jalan. Ucap Kyoto sambil menarik tangan Takeshi. Tidak mau, aku mau menghabiskan makanan ini. Sayang kan, kau sudah bekerja keras untuk membuatnya untukku. Kalau dibuang begitu saja, aku akan sedih. Ucap Takeshi sambil terus menyantap sushi buatan Kyoto yang terasa aneh di lidah Kyoto. Kyoto merasa terharu dengan apa yang dikatakan oleh Takeshi mengenai masakan yang dia buat. Aku berjanji kepadamu Takeshi, aku akan belajar lebih giat lagi untuk membuat makanan yang enak, agar aku bisa jadi koki yang handal bagimu, dan bisa membuatmu dan anak-anak kita merasa senang ketika menikmati masakanku. Ketika kita sudah menikah nanti, janji Kyoto dengan hikmat di dalam hatinya. Bersambung.